setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, selamat pagi para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun berada. Salam jumpa lagi dalam program Renungan Harian. Renungan kali ini akan dibawakan oleh sahabat Sofi. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam channel kesayangan kita Life Spirit SMGM. Saya mengajak sahabat dan saudaraku semua untuk mendengar sedikit renungan dari bacaan yang telah kita dengar bersama tadi, Injil Markus. Saya mengajak sahabat dan saudaraku semua dalam kutipan bacaan tadi, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah mengalami dan merasakan ditolak. Ada orang yang begitu ramah, senang bertemu dengan kita, melempar senyum ketika kita bertemu, dan ada juga yang tidak suka dengan kita ketika ada bersama di dalam masyarakat sosial atau dalam satu masa, satu waktu tertentu, kita juga merasa ditolak. Sahabat dan saudaraku semua, saya mengajak kita kembali kepada fase kehidupan ini. Kita pernah ada di masa kanak-kanak bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat sekampung, selingkungan, setetangga, bermain bersama pada masa kecil. Dan pada masa remaja, masing-masing kita mempunyai cita-cita dan mempunyai harapan yang kita perjuangkan, sehingga kita terpisahkan oleh satu situasi dan kondisi bahwa kita terpisah karena masing-masing memperjuangkan kehidupannya masing-masing. Juga adanya perkawinan jauh atau
perkawinan dalam daerah sendiri, namun benar-benar kita terpisahkan karena kehidupan. Sahabat dan saudaraku semua, ketika kita berada di saat-saat ini, saat kita telah dewasa, kita mulai bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Orang menilai segala sesuatu keberhasilan dari perjuangan kita. Kita akan bertemu kembali di suatu saat atau mungkin di kampung halaman kita dengan para sahabat-sahabat kita, sahabat masa kecil kita. Disitulah jiwa kita diuji, apakah kita bisa menerima situasi dan kondisi terkini kehidupan kita. Tentunya ada sahabat-sahabat kita atau ada orang-orang yang ada di sekeliling kita lebih mampu, lebih sanggup atau lebih berhasil, katakanlah lebih sukses dari apa yang kita usahakan. Meskipun mungkin usaha itu bersama-sama, dalam usaha yang sama, dalam bentuk yang sama, tetapi mereka lebih sukses daripada kita. Ada pertanyaan, apakah kita menerima orang-orang yang lebih sukses atau lebih menonjol kehidupannya, ekonominya daripada kita? Para sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima, berjiwa besar menerima bahwa rezeki dengan segala bentuk kehidupan ini sesungguhnya telah disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Ada yang lari lebih lewat dari kita masih biasa-biasa dan sedang-sedang saja. Ada yang bahkan di bawah kita. Di sini bagaimana kita diharapkan untuk memandang perbedaan status sosial ini kepada para sahabat kita atau sesama kita yang tinggal dalam satu daerah dengan kita. Ketika kita bisa menerima bahwa orang itu mempunyai lebih dari kita karena Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih, ketika itu kita bisa menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak bisa menerima kelebihan orang lain, kita juga tidak bisa menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, kita adalah bentuk dan rupa wajah Allah yang kelihatan. Ketika Tuhan membentuk seorang manusia, Adam, Dia menyatakan bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada segala bentuk makhluk hidup yang lain, karena Dia buat menurut gambar dan rupanya, mempunyai mata dua dan lain-lain. Dan ketika kita tidak menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dengan segala kelebihannya, maka ketika itu juga kita menolak Tuhan Yesus, dan Dia yang mengutus Yesus kepada kita. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita adalah gambar dan rupa Allah yang kelihatan. Maka marilah kita menerima diri kita dengan segala yang diberikan Tuhan, segala kelemahannya dan segala kelebihannya. Dengan demikian kita menerima Yesus dalam diri kita. Kita menerima juga keluarga kita, keadaan-keberadaan kita dengan segala apa yang ada, maka kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita menolak segala apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita tanpa rasa bersyukur, mengeluh, bersungut dan sebagainya, di sini kita juga menolak Tuhan Yesus sama seperti orang Nazaret. Mari jangan seperti orang Nazaret yang menolak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kita dalam kehidupan ini. Yakinlah bersama Yesus,
melangkah dan berusaha, segala sesuatunya pasti mendapatkan berkat. Dan Tuhan memberi selalu lebih dari apa yang kita minta. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, apa yang telah saya katakan di depan tadi, bahwa di kehidupan ini ada yang dipercayakan Tuhan lebih dari kita, atau ada juga yang di bawah kita. Yang penting kita tetap berusaha agar menjadi lebih baik dalam segala hal. Jika kita mau sukses seperti orang lain atau tetangga kita atau sahabat-sahabat kita yang sudah sukses, kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dan terlebih, kita mau berusaha secara positif untuk bisa berada bersama di posisi mereka. Dan juga terlebih lagi, kalau usaha kita itu diberkati oleh Tuhan, maka di sini saya mengajak para sahabat dan saudaraku untuk tidak memaksakan diri dan kehendak. Tuhan Yesus dalam bacaan tadi dipertanyakan segala macam hal, dari manakah dia memperoleh hikmat untuk membuat semua mujizat itu. Dia hanyalah tukang kayu, anak Maria dan sebagainya. Mungkin dalam hidup ini juga kita juga dinilai seperti itu. Ketika kita bisa sedikit dari sahabat atau saudara kita, mungkin juga kita mengalami penilaian seperti itu. Dia itu anak petani, anak nelayan, kok dia bisa begini-begini. Ini ciri khas orang yang iri hati, kecemburuan sosial. Saya berharap bahwa sahabat dan saudaraku semua yang mendengar ini tidak berada di posisi ini. Biarkan kehidupan orang yang lebih maju dari kita, biarkan mengalir seperti apa adanya. Kita menerima diri kita dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, sambil terus berusaha dan berharap kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan memaksakan diri. Saya pernah mendengar ada satu cerita dari teman sendiri. Ketika dia punya mobil, ada tetangganya langsung telepon suaminya, "Bapak, tetangga kita sudah punya mobil." Suaminya bilang dari sana, dari telepon, "Terus mau apa? Apa kita harus beli mobil? Beli makan saja susah." Mungkin bisa kita beli mobil, tapi bagaimana dengan BBM-nya? Apa kita isi air setiap kali kita bepergian supaya sama dengan tetangga? Ini semua tidak benar para sahabat dan saudaraku. Kita berjiwa besar, berhati tulus untuk menerima semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita untuk menjadi sama dengan orang lain yang diberikan kepercayaan lebih dari Tuhan kepada mereka. Berdamailah dengan dirimu, dengan keluargamu, dengan sesamamu, dan menerima keberadaan apapun itu yang diberikan Tuhan dengan penuh syukur. Maka nantikan berkat Tuhan yang melimpah akan datang menghampirimu di kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada sahabat Sofi yang telah membawakan renungan pada hari ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada semua saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat